Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pers. Jadi kami jajaran Pemkab Palawang baru saja melakukan rapat ini malam hari ini agak mendadak. Sebenarnya tadi pagi Pak Sekda melalui Pak Asisten sudah mulai rapat. Kemudian saya masuk kantor ke rapat lagi berkaitan dengan COVID-19, virus corona. Yang tadi malam kita mendapatkan informasi tetangga kita, masyarakat dari Lubuk Linggau, sudah ada yang suspek corona, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lahat, tetapi Rumah Sakit Umum Lahat belum siap, dirujuk ke RSMH Palembang. Dalam proses rapat itu, saya bersama dengan Direktur Umum Rumah Sakit Daerah, Dr. Devi, ditelepon oleh Kadinkes Pak Sulni. Ada warga masyarakat kita yang diduga juga suspek corona dan langsung kita tangani. Ternyata warga masyarakat kita itu adalah mahasiswi guru PAUD yang studi banding ke Malaysia, 3 orang ibu-ibu. Nah, sekarang dalam proses setelah kita cek panasnya di atas 38 ya. Ada tanda-tanda batuk pilek, diobati dengan obat warung-warung tidak sembuh. Jadi secepatnya kita tangani. Sehingga kita melakukan rapat ini dan sekarang ditangani Ibu Herlina ya. Bu Herlina dengan anaknya yang berangkat ke Malaysia itu, yang suhu badannya di atas 38, ada gejala batuk pilek dan tenggorokan sakit, segera kita rujuk. Karena menurut kita ini suspek corona, kita akan segera rujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya sudah menelepon Direktur Keuangan untuk segera ditanggulangi untuk segera dirujuk. Sekarang dalam proses itu. Nah, kemudian tadi kita juga merumuskan langkah-langkah melalui dokter penyakit dalam kita, ada 2 orang, ada Dokter Erwin, ada Dokter Sukmalini ya. Yang kita dalam sudah menyampaikan apa itu corona, dipaparkan depan kita semua. Kemudian antisipasi kita terhadap ini yang sudah kita duga suspek corona dari Desa Lapar Baru Tulang Padang ini. Kita undang Pak Camatnya, kita undang semua OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ini menyebar. Ya, kita lokalisir, kita isolasi mereka-mereka yang diduga sudah mulai terkena itu. Malam hari kita putuskan. Pertama, saya sudah perintahkan jajaran melalui Pak Sekda untuk melakukan pengawasan dan meminta 3 orang yang berangkat ini, 1 kita rujuk ke Palembang, yang 2-nya sekalipun belum kita temui gejalanya segera isolasi di rumah sakit. Apabila kita berangkatkan 2 orang ini. Kemudian kita minta didata warga masyarakat, terutama keluarganya, kalau sudah ada tanda-tanda gejala corona ini untuk segera juga dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara menghindari agar tidak kena virus corona ini dengan peralatan yang ada di Dinas Kesehatan dan di Rumah Sakit Palawang. Yang ketiga, ini karena keputusan Presiden nomor 7 ya, Kepres nomor 7 2020, ada perintah ke daerah-daerah, kepolisian dan lain sebagainya untuk gugus tugas. Kita sudah melakukan itu tadi. SK-nya sudah saya tanda tangani. Besok kita akan rapat perdana habis apel pagi ya Pak Sekda. Nah, kemudian saya turunan dari SK tersebut ada instruksi. Pertama, instruksi untuk larangan dinas luar. Kemudian meliburkan anak-anak sekolah kita mulai dari PAUD, TK, SD, SMP. Nah, mereka yang sedang melakukan ujian, apalagi yang melalui online, terus jalan. Dan libur ini anak-anak tidak boleh keluar daerah. Yang ketiga tadi isi instruksi kita tadi kepada tidak boleh melakukan kunjungan di tempat keramaian. Tidak boleh ada kunjungan di tempat keramaian. Tempat-tempat keramaian kita tunda semua. Agenda-agenda Pemkab yang berkaitan mengumpulkan orang kita tunda 14 hari ke depan. Kita lihat perkembangan tentang corona di Palawang ini. Ini yang kami sampaikan. Kebetulan saya didampingi oleh Pak Sekda, oleh Pak Kadinkes, asisten, ada dokter kita dari rumah sakit. Silakan teman-teman wartawan kalau mau ada ini sampaikan.
Pak Bupati, Ya. untuk antisipasi sendiri RSUD sudah menyiapkan apa saja, Pak? Mungkin dari pihak kecamatan, di puskesmas, langkah-langkah yang sudah diambil apa saja, Pak? Baik, kalau puskes itu di bawah koordinasi Dinkes, langkah-langkahnya nanti saya minta Pak Sulni, tapi yang utama di rumah sakit ini ada direktur rumah sakit dengan Dr. Erwin dan Dr. Sumalini tadi ya. Itu saya Pak Mudir. Kalau kesiapan kita dari rumah sakit, yang pertama kita menyiapkan untuk antisipasi menyiapkan masker. Stok masker di rumah sakit cukup, setelah itu hand sanitizer juga cukup. Selanjutnya untuk petugas kesehatan sendiri kita sudah menyiapkan APD lengkap, alat pelindung diri untuk melayani pasien-pasien yang suspek diduga corona. Selain itu nantinya kita juga sudah menyiapkan ruang isolasi yang dipersiapkan untuk pasien-pasien yang terduga yang harus kita isolasi, yang tidak bisa isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya stok obat-obatan untuk pengobatan simptomatis untuk penyakit corona ini juga kami jamin tersedia cukup. Selanjutnya dokter penyakit dalam kita juga sedia 24 jam melayani masyarakat. Ya, itu saja. Obat-obatnya artinya sudah ada. Dokter, mau tambah? Logistik obatnya sudah siap apa dok? Ya. Untuk di Tadi Balawang? ya disebutkan obat-obatnya siap. Jadi untuk virus corona sendiri, kami minta Dr. Erwin untuk menjelaskan bahwa corona itu sebenarnya belum ada obatnya. Gitu. Terima kasih buat para hadirin sekalian. Jadi perlu saya jelaskan memang dari pedoman yang kami pelajari sendiri, dokumen resmi dari Kemenkes sebagai patokan dari kami dalam pelayanan kepada pasien. Memang virus corona karena memang jenis yang baru modelnya, jadi sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Jadi hanya sebatas secara simptomatis, artinya berdasarkan gejala sampai muncul walaupun berat tetap kita berikan. Tapi untuk antivirus sendiri khusus sampai terbaru ini belum tersedia. Jadi memang diharapkan memang kalau memang di sekitar masyarakat kita atau keluarga dengan muncul gejala yang tersebut dan ada bepergian maupun kontak dengan penderita, sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau dikonfirmasi dengan hotline yang disediakan. Ya, terima kasih. Pak Sulni kaitan dengan puskes tadi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini perlu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sesuai dengan pertanyaan dari salah satu rekan kita PES tadi. Yang pertama, langkah-langkah kami yang telah kami lakukan kepada seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Palawang, yaitu pertama kami setiap awal bulan mengundang daripada kepala puskesmas untuk rapat di dinas kesehatan. Salah satu agenda kita sampaikan adalah masalah virus corona ini, yaitu yang pertama gejala daripada virus corona, dan yang kedua untuk cara menanggulangi atau menghindari daripada terkenanya virus corona ini. Nah, ini kami sampaikan kepada seluruh kepala puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Palawang ini untuk aktif mensosialisasikan kepada masyarakat yang di wilayahnya masing-masing, ya, masalah gejala dan cara mengatasi hal ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perlu juga kami sampaikan bahwa kami telah mendistribusikan obat maupun masker. Yang pertama untuk kepentingan daripada petugas kesehatan itu sendiri, dan yang kedua untuk masyarakat. Bila mana masyarakat yang sakit, kita utamakan masyarakat yang sakit, batuk, pilek, ataupun dia mungkin terindikasi dia ada mengidap penyakit menular. Ini kami distribusikan masker kepada puskesmas. Seluruh puskesmas insya Allah pada saat ini sudah ada stok untuk masker untuk kepentingan dari petugas kesehatan dan juga masyarakat yang sakit. Yang obat-obatnya sesuai dengan keterangan daripada dokter tadi bahwa sampai dengan saat ini bahwa penyebab daripada virus corona ini belum kita ketahui. Oleh sebab itu untuk obatnya juga belum bisa pasti apa obatnya, tapi obat-obat untuk pertama kalau seandainya ada yang sakit, demam, batuk, pilek, itu memang obatnya sudah kita ada di puskesmas. Dan yang selanjutnya juga berkaitan dengan virus ini, ya tentunya
ada juga kami menerbitkan surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Bupati ke seluruh baik dari puskesmas maupun ke OPD Polri dan organisasi-organisasi masyarakat yang tersebar di wilayah Kabupaten Palawang tentang antisipasi terhadap penyebaran dari para virus corona ini. Barangkali itu untuk sementara tambahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menanyakan tentang warga kita yang terinfeksi, diduga terinfeksi virus corona tadi, kategorinya untuk dokter ini mungkin kategori sudah masih kategori ringan apa sudah kategori berat ini Ya, warga kita. sebelum dokter, ini kan suspeknya diduga corona, belum pasti, masih harus pemeriksaan ke lab, maka mau kita rujuk segera ke Palembang. Yang rujukan itu Ya, kan batuk pileknya maksudnya Mbak. batu pileknya itu. Ya, masih kategori Dan ringan. dokter Devi, Jadi pasien ini kan sudah berkunjung ke puskesmas tadi pagi. Nah, untuk pengobatan yang sudah diberikan ya sesuai simptomatis. Gejalanya kan demam, batuk, pilek, itu sudah diberikan obat pencegahannya dulu sesuai dengan gejala yang ada. Kenapa kita curigain? Karena pasien ini demam lebih dari 38. Selain itu dia juga positif ada riwayat dan kontak berpergian ke luar negeri sebelumnya. Ini yang membuat kecurigaan kita. Selain itu juga disertai sakit tenggorokan yang tidak reda dengan obat-obatan yang dia beli di warung. Setelah kami konsulkan dengan dokter penyakit dalam yang ada di rumah sakit, sebaiknya pasien ini patut kita curigai, kita duga suspek. belum positif corona ya, virus COVID-19 ya. Update terbaru sampai dengan saat ini pasien tersebut gimana Pak Bupati? Persiapan OTW dijemput di Taman Padang untuk diberangkatkan ke Palembang. Oh, baru Ya, mau di sudah sampai. Tadi sudah barusan. Ya, ke Taman Padang di sini. Sudah persiapan Terkait berangkat. penegasan untuk Keluarga. pelarangan DL bagi pejabat gimana tuh Kak? Sudah dibuat. Jadi seluruh sampai kapan itu kira? 14 hari. 14 hari ke depan, jadi seluruh pejabat Seluruh pejabat kita kecuali hal tertentu penting, ya? dilarang bepergian yang dinas. Kalau dia masih ada yang larang gimana tuh Kak? Ya, Masih ada yang melanggar? ada yang melanggar pasti ada sanksi kan. Sebagai pembina ASN ya. Nah, cukup ya. Oke. Makasih, tapi yang penting kawan-kawan pers beritanya tidak usah bombastis bahwa ini langkah-langkah yang kita ambil dalam rangka pencegahan. Perlu kita tidak menutupi, cepat tanggap. Itu ada langsung pemerintah melakukan itu. Bukan berarti kau bilang corona sudah terbang di Palembang.